Halo, bertemu lagi dengan saya Elan Histegi Wahyudi. Saya di sini akan memberikan sebuah tutorial pemrograman dengan menggunakan bahasa C++. Untuk tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu tipe data, variabel, konstanta, dan lain-lainnya. Eh, untuk lebih jelasnya, Anda lebih baik untuk memulainya pada video saya yang dahulu, video-video saya yang sebelumnya tentang menggunakan bahasa C++, yaitu yang pertama adalah Hello World. Perlu diingatkan kembali bahwa saya di sini menggunakan IDE Eclipse, dan nantinya jika Anda menggunakan IDE lain, Anda bisa menyesuaikannya sendiri, yang nantinya saya akan juga memberikan sebuah source code pada blog saya kali ini. Oke, langsung saja. Pertama-tama saya sudah membuat sebuah project baru pada IDE Eclipse saya, sebuah project Hello World. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tipe-tipe tipe data secara yang dasar. Tipe data ada banyak jenis, yaitu ada dari integer yang merupakan tipe data yang menerima data berupa angka, menerima nilai berupa angka. Ada juga tipe data seperti char yang menerima inputan berupa huruf. Ada lagi tipe data float yang merupakan tipe data untuk menerima angka dalam bentuk desimal. Dan satu lagi ada seperti boolean, yang menerima hanya dua nilai, yaitu true ataupun false. Di sini saya akan memperlihatkan uh, banyak sekali tipe data yang ada dalam bahasa pemrograman C++. Mungkin bisa saya perlihatkan di sini. Nah, di sini ada beberapa tipe data dasar dalam C++ seperti integer, unsigned integer dengan rentang nilai dari 3 tergantung ukuran bit. Apabila integer tipe data int dengan ukuran 16 bit, maka dia akan dari minus 32.000 sampai 32.000. Jika ukuran dia ada 32 bit, dari 2 miliar sampai minus 2 miliar sampai 2 miliar. Namun hal yang berbeda ada pada tipe data unsigned integer. Unsigned integer tidak menerima nilai berupa bilangan negatif. Maka dari itu nilai dari unsigned integer dari 0 sampai 65.000 apabila di 16 bit, yang untuk 32 bit dari 0 sampai 4 miliar. Anda bisa melihatnya seperti di sini ada beberapa tipe integer. Ada long integer yang merupakan versi perpanjangan dari integer, nilainya jadi semakin banyak nilai yang disupport. Lalu ada lagi tipe data yang berupa float. Float di sini merupakan bilangan desimal, sehingga dapat dilihat tentang nilai dari float dan double sama-sama menerima inputan berupa desimal, yaitu ada lagi inputan berupa char, unsigned char, dan signed char. Oke, langsung saja akan saya perlihatkan praktek dari tipe-tipe data ini. Saya akan membuat sebuah variabel yang bertipe integer, saya namakan A. Dia memiliki nilai sebesar 100. Kita bandingkan dengan saya membuat sebuah tipe data lagi yang berupa float. Saya namakan B. Karena dia tipe datanya adalah float, maka dia bisa menerima inputan berupa bilangan desimal. Kita coba untuk mengeluarkannya. Nah, sudah, lalu kita build. Setelah build selesai, kita akan mencoba running program. Save terlebih dahulu jika diperlukan. Nah, bisa dilihat bahwa untuk 100 di sini adalah nilai dari variabel A, dan untuk B di sini untuk nilai 10,5 adalah nilai dari variabel B. Namun apabila kita balik
kita balik apabila variabel yang memiliki koma ini adalah integer, seharusnya akan ada error karena dia merupakan bilangan desimal. Mungkin tidak akan ada error, namun yang jelas angka tersebut akan dibulatkan. Jadi dari 10,5 dia akan dibulatkan menjadi 10. Seperti itu. Lalu secara tidak sengaja saya sudah menjelaskan tentang konversi tipe data. Dengan membuat sebuah integer yang memiliki nilai desimal, secara nilai ini merupakan nilai yang bertipe float atau double. Namun karena kita mendeklarasikannya sebagai integer, maka dia akan langsung dikonversi menjadi integer, bukan float. Contohnya seperti ini. Saya akan membuat variabel lagi float di sini. Nah, apabila saya mengeluarkannya, nilai B ini dia masih akan bernilai sebesar 10,5. Namun apabila saya melakukan konversi tipe data, saya rubah tipe data B ini menjadi integer. Untuk melakukan konversi kita hanya perlu untuk melakukan melakukan pengetikan seperti ini. Jadi variabel B yang bertipe float kita konversikan ke tipe data integer int, seperti itu. Jadi apabila saya running program ini, nah dia akan bernilai sebagai 10. Walaupun pada awalnya dia deklarasikan dengan nilai 10,5 dan dengan tipe data float, namun apabila kita mengkonversikannya dalam bentuk integer dengan format seperti ini, maka yang terjadi adalah seperti ini. Variabel B akan langsung bertipe sebagai integer. Nah, lalu setelah itu saya akan coba untuk menjelaskan tentang konstanta. Konstanta di sini adalah, seperti yang Anda ketahui, adalah sebuah nilai yang tetap dan tidak akan bisa berubah. Untuk mendeklarasikan sebuah konstanta, Anda hanya perlu menambahkan const di sini. Kita tambahkan tipe datanya, misalnya float. Kita namakan variabelnya adalah pi, karena nilai pi tetap 3,14. Seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bisa mengubah nilai dari variabel pi yang bernilai sebesar 3,14 karena dia bertipe data konstan. Nilai dari pi ini bisa berubah, bisa Anda beri nilai yang baru apabila sintak const yang ada di depan tipe data tersebut Anda hapus. Seperti itu. Untuk cara mengeluarkannya sama saja. Kita keluarkan saja cout p end line. Guna dari konstanta ini sendiri agar seperti yang saya jelaskan bahwa kita bisa jadi membutuhkan sebuah variabel yang nilainya tidak boleh kita otak-atik atau tidak boleh kita rubah. Seperti bilangan pi yang memang nilainya absolut 3,14 yang memang tidak bisa berubah, seperti itu. Jadi kita jalankan program ini. Nah, 3,14 begitu. Lalu satu hal lagi tentang tipe data, Anda harus mengetahui tentang variabel lokal dan variabel global. Mungkin agar lebih jelasnya saya akan sedikit komentarin di sini. Kan konstanta yang nilainya tidak bisa dirubah. Lalu di sini mengeluarkan isi dari variabel A dan B. Variabel B dikonversi ke dalam tipe data integer. Nah, untuk variabel lokal dan variabel global sendiri ini adalah
sebuah variabel global adalah variabel yang bisa diakses oleh fungsi manapun. Dan apabila variabel lokal, variabel lokal adalah variabel-variabel ini. Karena variabel lokal, untuk lebih gampangnya, variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah fungsi dan tidak bisa diakses oleh fungsi lain. Seperti itu. Jadi untuk mendeklarasikan variabel global cukup mudah. Yang jelas Anda hanya perlu mendeklarasikan variabel di luar dari di luar dari fungsi manapun. Seperti saya mendeklarasikan sebuah variabel yang berupa variabel global yang saya kasih nama ABC. Dia memiliki nilai sebesar 200. Karena dia merupakan variabel global, maka saya bisa mengakses variabel ABC di sini. Saya jalankan, seharusnya akan keluar nilai sebesar 200 di sini yang merupakan variabel global. Namun hal yang berbeda akan terjadi apabila saya membuat misalnya sebuah fungsi baru di sini yang bertipe void prosedur, ABC juga mungkin. Namun saya tidak akan bisa mengakses P. Mungkin beda-beda. X, Y, Z. Yang jelas saya tidak akan bisa mengakses variabel yang ada dalam sini, P ini. Karena nantinya karena variabel-variabel yang ada yang dideklarasikan di dalam fungsi main ini merupakan variabel lokal yang tidak bisa diakses oleh fungsi atau prosedur lain. Misalnya, saya ingin mencoba untuk mengakses P yang berada di fungsi X, Y, Z. Nah, seperti yang kita lihat, IDE akan langsung mengeluarkan pesan error di sini yang mengeluarkan pesan bahwa simbol P could not be resolved, yang artinya memang belum dideklarasikan sama sekali. Jadi tidak bisa fungsi tersebut tidak bisa mengenali variabel P karena tidak dideklarasikan secara lokal ataupun secara lokal maupun secara global di variabel X, Y, Z. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tipe data. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.